Saudara-saudara, dalam kesempatan ini senang sekali kita ketemu dan tema kita cukup luar biasa ya. Pilihan dari ITBC yaitu menjaga moralitas sebagai Buddhis di era modern. Sehingga sepertinya terjadi pertentangan antara menjaga moralitas sebagai Buddhis di era modern dan menjaga moralitas sebagai Buddhis di era zaman dulu. Atau mungkin nanti menjaga moralitas sebagai Buddhis di zaman yang akan datang. Sepertinya akan ada perbandingan, akan ada semacam komparasi. Nah, saudara-saudara, apakah menjaga moralitas itu sulit? Ya, kalau tadi saudara Markus sudah sampaikan sebagai moderator dengan baik sekali bahwa kalau sila pertama, wah ini ada dokter ataupun yang berprofesi sebagai dokter, atau mungkin malah kalau di Indonesia ya ada juga orang-orang yang dianggap pandai kemudian melakukan proses aborsi, kemudian itu pembunuhan, kemudian kalau pencurian, wah ya mungkin kita senang milik orang lain, kemudian kita berusaha memiliki tanpa meminta izin dari si yang punya barang. Kemudian pelanggaran kesusilaan, ya hubungan seksual bebas, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, kita juga mudah menemukan kisah-kisah seperti itu. Kemudian kebohongan, nah kalau tadi saudara Margo mengatakan tentang markup, ya itu juga umum sekali terjadi di mana-mana, dan kemudian mabuk-mabukan, bahkan di Indonesia pun juga ada. Jadi kalau tadi saudara Margo mengatakan ya di negara, khususnya kalau tadi dibicarakan Taiwan misalnya, minum-minum dan lain sebagainya. Nah kalau kita malah di daerah-daerah banyak sekali, di daerah-daerah gini nih, desa-desa, di pinggir-pinggir jembatan, kemudian di bawah-bawah pohon besar, wah, mereka sambil minum satu botol. Kalau di daerah sini yang terkenal, daerah tempat saya tinggal ini, Bodigiri, Bali Rejo, itu adalah minuman keras merek Topi Miring. Nah, jadi wah ya mereka teler-teler buka baju begitu, kemudian ayah teriak-teriak, muntah-muntah, jatuh terkapar sampai pagi dan lain sebagainya. Itu memang kejadian di masyarakat. Jadi bukan hanya di Taiwan saja, bukan hanya di negara-negara tertentu saja, tapi itu ada di sekitar kita juga. Sehingga kalau topik kita tadi kemudian menjaga moralitas sebagai Buddhis di era modern, sebetulnya apakah kejadian ini hanya ada di zaman sekarang? Apakah misalnya tadi aborsi salah satunya, apakah hanya ada di zaman sekarang? Zaman dulu juga ada. Ya. Kemudian apakah pembunuhan, misalnya pembunuhan yang direncanakan, apakah penyiksaan, apakah zaman sekarang saja? Tidak, zaman dulu ya ada. Pencurian, apakah hanya hari ini? Ada, zaman dulu. Kemudian kasus-kasus perselingkuhan, apakah hanya zaman ini? Tidak, zaman dulu juga ada. Kebohongan, kemudian minuman keras, ada semua. Pancasila Buddhis itu sudah ada sejak zaman dulu pelanggarannya. Karena itu dikatakan bahwa pada hari-hari Uposatha, mereka yang menjalankan Dharma, dia berusaha untuk menjalankan Pancasila Buddhis dengan baik di hari Uposatha, atau malah lebih hebat lagi, dia menjalankan 8 sila. Nah, kemudian pertanyaan yang sama kadang-kadang muncul juga, ada beberapa umat Buddha bahkan yang tinggal di pantai utara, misalnya pantai utara Pulau Jawa misalnya, atau yang tinggal di pesisir-pesisir yang lain. Mereka juga kerjanya sebagai nelayan. Sehingga mereka juga bingung, saya Buddhis, tapi saya kerjanya nelayan, bagaimana? Nah, jadi kasus-kasus ini
tidak hanya di zaman era modern saja ya, tapi sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana ya kita menjaga moralitas ini. Saudara-saudara, di dalam mempelajari Dharma, kita perlu memahami tujuan pelaksanaan Dharma. Dalam hidup ini, semua tentu ada tujuan. Seperti kalau dalam kegiatan ini yang mengadakan ITBC, yaitu Indonesia Taiwan Buddhist Community. Artinya adalah orang-orang Indonesia yang tinggal di Taiwan dan Buddhis mendirikan satu kelompok. Nah, orang-orang Indonesia yang ke Taiwan, dalam hal ini ITBC, ini kan tentu punya tujuan. Tujuan ke Taiwan tuh ngapain? Apa kalau ditanya, apakah kamu tahu tujuanmu ke Taiwan? Nggak tahu. Aku bangun-bangun dari tidur, tahu-tahu nyampe Taiwan nih. Nggak tahu apa yang aku kerjakan. Saya kira nggak mungkin lah seperti itu. Demikian pula tujuan orang-orang yang lain pergi ke berbagai tempat, itu pasti kalau ditanya ada tujuannya. Nah, kemudian kalau misalnya di Taiwan, saya tujuannya sekolah. Nah, maka nanti di Taiwan itu fokus pada mencari sekolah. Kemudian mencari sekolah, kemudian sudah dapat sekolahnya, kemudian belajar dan lain sebagainya. Atau hanya ada, saya tujuannya belajar bahasa Mandarin. Oke, kalau gitu sekarang fokus ke belajar bahasa Mandarin dan sebagainya. Atau saya tujuannya jadi tenaga kerja misalnya. Sudah, fokusnya ke mencari pekerjaan. Jadi semua itu ada tujuan. Kemudian, kalau kita lihat, sekarang kita belajar agama Buddha, ini juga tujuannya ngapain? Kan tidak mungkin, nggak tahu nih, saya lahir-lahir tahu-tahu sudah jadi umat Buddha tuh, nggak jelas nih tujuannya apa. Nah, kalau yang sudah begini nih, upaya menjaga moralitasnya memang agak susah, karena tujuannya nggak jelas. Tetapi, kalau kita mau membuka, ataupun apa sih ya yang di dalam Dharma disarankan sebagai tujuan hidup seorang umat Buddha, sehingga dia harus jalankan Dharma. Dalam hal ini misalnya kita moralitas, karena moralitas adalah salah satu Dharma yang kita jalankan, selain dengan kerelaan dan konsentrasi. Jadi Dharma ajaran Sang Buddha ini ada 3, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kesempatan ini kita bahas adalah kemoralan. Kalau tadi dikatakan oleh Saudara Marco bahwa Pancasila Buddhis ini kita sudah hafal. Karena dalam upacara itu biasa disampaikan, bahkan para biku biasanya juga memberikan tuntunan sila, ya, sehingga kalau umat-umat misalnya puja bakti, dia meminta tuntunan sila dan para biku memberikan sila. Padahal mereka sudah hafal, tapi tetap aja minta dibimbing. Namo tassa, ngikut namo tassa. Kemudian nanti budang saranang gacami dan seterusnya ngikut lagi. Kemudian bikunya membimbing panati pata veramani dan seterusnya ngikut lagi. Jadi walaupun hafal masih ngikut. Nah, saudara-saudara, kita semua sudah hafal itu. Kemudian setelah para biku memberikan tuntunan Pancasila Buddhis, para biku menyebutkan silena sugatingyanti, silena boga sampada, silena niputingyanti. Silena sugatingyanti, bahwa mereka yang menjalankan sila ini akan terlahir di alam surga. Jadi di alam sugating, di alam bahagia, di alam surga. Waduh, tapi surga terlalu jauh nih. Ya, oke lah. Silena boga sampada, dengan melaksanakan sila, maka memperoleh kemakmuran, kesejahteraan di kehidupan ini.
Dan kemudian Silena Niputingyanti. Dengan melaksanakan kemoralan, dengan melaksanakan sila, maka kita bisa memperoleh kesucian, bahkan di kehidupan ini. Karena kesucian bukan dicapai ketika seseorang sudah meninggal, kesucian itu bisa dicapai ketika masih hidup. Jadi minimal di dalam Dharma ada 3 tujuan tadi. Mati masuk surga, hidup di dunia bahagia, dan diupayakan kalau bisa menjalankan kemoralan ini, mencapai kesucian di kehidupan ini. Itu adalah tujuan. Tapi juga ada orang yang hidup bahagia di dunia ini kan kompleks, terlalu luas. Jadi saya kepengen jadi orang sukses, saya kepengen sehat-sehat, saya kepengen rumah tangganya bahagia, dan lain sebagainya. Itu terserah. Tapi yang jelas, hidup di dunia bahagia. Bahagia itu bagaimana? Bahagia itu kalau kita banyak melakukan kebajikan. Nah, banyak melakukan kebajikan, lalu kebajikan ini apa? Nah, kebajikan kembali lagi pada 3 hal tadi, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Artinya sekarang tujuan seorang umat Buddha adalah untuk mencapai kebahagiaan. Menjadi umat Buddha adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu diperoleh dengan menimbun, menambah kebajikan atau karma baik. Karma baik, kalau kita melakukan, ada 3 hal dalam Dhamma, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jadi sekarang, apa sih tujuan kita ini melaksanakan 5 sila, Pancasila Buddhis? Tujuannya supaya kita menambah karma baik. Supaya apa kita punya karma baik? Supaya kalau karma baik berbuah, tumbuhnya adalah kebahagiaan. Jadi, itu sebetulnya yang penting. Nah, sekarang, kenapa kita harus membahas tujuan? Saudara-saudara, tujuan ini penting sekali. Dalam segala kegiatan apapun perlu ada tujuannya. Tadi saya sudah katakan misalnya, Anda pergi ke Taiwan, tujuannya apa? Tujuannya saya belajar, oke, misalnya. Kemudian Anda fokus pada pelajaran. Lalu ada orang mengajak Anda, ayo nonton, bagus nih, filmnya misalnya. Lalu Anda ingat, tujuan saya apa ini? Tujuan saya belajar dan besok ada ujian. Kita langsung mengatakan, maaf ya, saya besok ujian, saya harus belajar sekarang, nonton nanti setelah ujian baru bisa. Nah kemudian kalau, nanti kalau kamu setelah ujian, filmnya sudah habis, ya enggak apa-apa, nanti aku nonton di internet saja. Nah, jadi kita fokus pada tujuan. Tapi kalau kita enggak punya tujuan, yang tadi mendadak datang sampai Taiwan kemudian nggak ngerti aku ini ngapain ya sampai di sini. Kemudian kalau nanti diajak nonton waktu belajar, besok ujian, ayo nonton, ayo. Habis nonton, ayo kita begadang sampai pagi, ayo. Terus ini kan saya hari ini ujian kan sudah sampai pagi. Hari ini ujian aku belum siap. Nggak usah ujian, santai saja. Orang tuamu kaya, nanti tahun depan masih bisa ulangan lagi, lanjut lagi di semester selanjutnya kamu tetap di situ. Ya sudahlah, memang aku kebetulan sampai di Taiwan. Ya ini kalau orang nggak tahu tujuan begitu. Tapi kalau tahu tujuan, dia tidak akan seperti itu. Dari Indonesia pergi ke Taiwan butuh waktu perjalanan sekian jam dengan pesawat. Kalau orang tidak tahu tujuan, aduh males aku sekian jam. Tapi begitu tahu tujuan, nggak apa-apa. Yang penting aku sampai ke sana dan aku akan berjuang di sana. Jadi ini tujuan. Semua punya tujuan. Anda bekerja punya tujuan. Anda sekolah punya tujuan. Anda berumah tangga juga ada tujuan. Sehingga setiap kali ada gangguan, kembalikan pada tujuan awal. Saya tujuannya apa? Ketika kadang kita kerja, males ya kerja ini. Di sana ketemu bos yang menjengkelkan, di sini ketemu teman kerja yang tidak nyaman, di situ ketemu penghasilan yang kurang. Aduh, males aku. Tujuan saya kerja apa? Tujuan saya kerja cari duit. Oke, kalau tujuan saya kerja cari duit, saya akan mencari tempat yang gajinya paling tinggi. Bosnya menjengkelkan, teman saya yang paling, teman kerja saya juga nggak enak, nggak masalah, pokoknya saya duitnya banyak. Sehingga kita fokus pada tujuan.
Tujuan saya adalah untuk mengembangkan kualitas diri saya, karena saya kerja itu yang penting saya happy. Oke, kalau gitu kita cari tempat pekerjaan yang membahagiakan. Masalahnya kecil, urusan lain. Masalah tidak ada kemajuan, urusan lain. Pokoknya saya happy. Ini tujuan. Sekarang saya tujuannya rumah tangga apa? Oh, saya membahagiakan pasangan hidup. Ya sudah, pasangan hidup saya menjengkelkan kayak apa, saya tetap senyum, karena tujuan saya adalah membahagiakan pasangan hidup. Saya tidak menjadikan pasangan hidup alat untuk membahagiakan saya. Jadi itu pentingnya tahu tujuan. Bahkan kalau Anda pergi dari perjalanan, misalnya dari kota A menuju ke kota B yang jauh sekali, harus butuh berjam-jam misalnya. Kalau Anda ingat tujuannya apa ini? Wah, tujuannya saya harus sampai sana. Jadi ketika capek di jalan, kemudian ketemu teman, diajak untuk, ayo mampir. Enggak lah, nanti pokoknya aku harus sampai tujuan dulu. Nah, itu semua di dalam hidup kita, semua segitu ada tujuan. Bahkan nanti hidup kita pun ada tujuan. Jadi kita harus tanya sekarang pada diri sendiri. Saya ini tujuan hidupnya apa ya? Asal-asal hidup atau mau hidup yang gimana ini saya? Nah ini kita harus tanya ya. Nanti Anda coba renungkan baik-baik. Saya ini sudah rambutnya putih, tahu nggak ya tujuan hidup saya? Nah kalau tahu, nanti apa saja yang mengganggu proses Anda mencapai tujuan hidup, itu akan Anda singkirkan demi mencapai tujuan hidup. Nah sekarang balik ke tema kita, bahwa saya belajar Dharma, tujuannya adalah hidup bahagia. Hidup bahagia adalah dicapai dengan melaksanakan banyak kebajikan. Salah satu kebajikan adalah kemoralan. Itu prinsipnya. Sekarang saya harus jalankan kemoralan, minimal 5 sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Seperti yang tadi Saudara Marco sudah sampaikan. Kemudian sekarang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang mendapat gangguan. Nah, misalnya kalau yang kecil-kecil, kuliah, teman-teman yang nyontek hasilnya bagus. Ayo, kita nyontek saja. Ya, buka buku misalnya. Sebetulnya kita ya kepingin, karena waduh nilainya A, B, saya nggak nyontek kok malah C. Tapi lalu kita merenung, tujuan saya sekolah ini apa? Tujuan saya adalah belajar. Belajar berarti saya untuk mendapat kecerdasan, bukan hanya mendapat nilai. Untuk apa nilainya A semua, tapi kalau nanti ditanya ternyata nggak ngerti apa-apa. Saya nilainya C, tapi itu hasil kerja keras saya. Nah, cuman yang begini ini butuh komitmen yang tinggi. Biasanya yang gini ini tidak banyak. Malah kadang di masyarakat kadang dikatakan, wih sok suci kamu, gaya. Oh ini loh enak buka buku ngerpek saja nilainya A, masa kamu sok suci? Yes. Kamu jadi biku juga enggak, gayanya sok jujur-jujuran dan lain-lain dan lain-lain. Kadang kita ya sudahlah, sungkan saja. Ya sudahlah, ikut saya sama kamu. Nah, akhirnya seperti itu. Padahal kita prinsipnya apa? Balik ke tujuan lagi. Enggak, saya harus untuk cari ilmu. Kalau saya memang mau nilainya tinggi, mau menjadi B atau menjadi A, saya harus belajar lebih giat. Nah, dengan cara begitu, akhirnya kita mencapai tujuan kita, yaitu mempunyai pengetahuan yang cukup. Karena belajar tujuannya untuk dapat pengetahuan. Nah, sekarang sila juga gitu. Nah, satu kasus sekarang yang ada di Pulau Jawa itu yang umat di pinggir pantai utara, itu banyak umatnya. Dan dia kerjanya memang nelayan. Lalu bagaimana ini sekarang? Nah, ini problem real ini sekarang, bukan mengada-ada ini. Saudara-saudara, Pancasila Buddhis itu ada 5. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Sekarang dia sudah jadi nelayan. Maka jelas dia melakukan pembunuhan.
satu sila sudah tidak dilakukan. Tapi dia harus bertekad melaksanakan 4 sila lainnya. Jadi saya memang sudah jadi nelayan, saya sudah melakukan pembunuhan. Tetapi saya tetap tidak mencuri. Saya tetap tidak melanggar kesusilaan. Saya tetap tidak bohong dan saya tetap tidak mabuk-mabukan. Karena ini pekerjaan yang harus saya lakukan. Dan ini sudah diturunkan dari leluhur saya. Karena mereka yang di pantai utara itu, mereka adalah orang yang sudah bekerja sebagai nelayan dari leluhurnya. Kemudian ada yang berpikir, aduh saya harus, kan saya ingin bahagia. Bahagia kan menambah karma baik. Lalu bagaimana ya sekarang? Nah sekarang kita harus punya program jangka panjang. Bahwa sekarang kita kerja nih, jadi nelayan. Lalu anaknya disekolahkan di luar kota. Sekolahkan di luar kota, tidak di kota yang sama, tidak di pantai utara itu. Kemudian sekolah di luar kota dan dikondisikan kerja di luar kota. Dan akhirnya setelah anaknya sukses, dia bisa pindah ke kota lain dan dia betul-betul sekarang sudah 4 sila yang lain tetap dijaga, maka yang kelima sekarang pembunuhan tadi, dia sudah bisa tidak lakukan lagi. Dan semua peralatannya dan lain sebagainya sudah bisa diberikan kepada yang memang masih kepengen kerja seperti itu. Jadi itu bisa. Kemudian petani juga sama. Di sawahnya ada tikus, di sawahnya ada hama, belalang, dan lain sebagainya. Bagaimana? Nah, apakah kita jaga moralitas lah? Tikusnya kita biarkan, supaya tikusnya makan padi kita, biar sehat lah padinya. Padinya sehat, tikusnya makan padi, nanti tikusnya juga sehat. Biar kita yang sakit tidak apa-apa. Kita masih punya tangan, kita masih punya kaki, nanti kita kerja untuk cari duit, tikusnya kita carikan padi yang lebih hebat lagi. Itu kalau secara Buddhis itu bukan orang bijaksana. Tapi itu namanya orang baik yang tidak bijaksana. Nah, jadi bagaimana sekarang? Ya terpaksa tikus carikan burung hantu. Ya, tikus itu predatornya burung hantu. Jadi sekarang di berbagai daerah mulai mencari burung hantu, kemudian dipelihara untuk nangkep tikus, itu ada. Kemudian ada juga belalang. Gimana nih? Ya terpaksa disemprot kimia. Nah, dia sudah melakukan pelanggaran sila pembunuhan, tetapi yang 4 dijaga. Lalu ada ibu-ibu, mungkin hari ini kan juga ada ibu-ibu yang nonton nih kesempatan ini. Ibu-ibu melihat anaknya cacingan. Waduh, anak cacingan. Lalu bagaimana ini? Wah, saya akan menjaga moralitas. Jadi anak cacingan kita biarkan, malah cacingnya kita kasih vitamin supaya cacingnya sehat dan anak saya ini berarti melakukan karma baik karena bisa menjadi peternakan cacing. Saudara-saudara, ini cara berpikir Buddhis sesat. Jadi sekarang ibu-ibu ini anaknya cacingan, ya diobat cacing. Waduh, ini kan pelanggaran sila. Betul, ini pelanggaran sila. Tapi satu saja yang dilanggar. Kemudian yang 4 jangan, sudah 1 tanggunglah. Kan saya sudah membunuh. Sekalian saja lah, mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan, biar komplit. Lah ini sesat. 1, aduh melanggar, ya sudah, pokoknya ini saya jaga. Ini saya kasih obat cacing yang paling keras, seret. Dah, cacingnya sudah keluar semua, sudah saja ini saya tidak melakukan lagi. Itu ya ada. Nah, jadi pelaksanaan dharma itu butuh kebijaksanaan. Dan untung di dalam dharma itu kemoralan ada 5. Sehingga kalau tadi mengatakan, aduh, saya ini di negara yang diajak mabuk-mabukan, gimana ya? Ya selama saya masih
masih ada di sini dan selama saya memang masih membutuhkan lingkungan ini, ya sudah, saya terpaksa, ya dalam tanda petik saya terpaksa melakukan ini. Tapi saya yang 4 saya jaga, karena sudah mabuk ya enaknya ya bohong-bohong dikit lah sama orang tua. Kalau ditanya, "Nak, kamu di sana mabuk-mabukan ya?" Enggak pernah mabuk. Sekalian bohong lah. Kemudian ya ini kan dunia malam, sekalian lah ikut di dunia malam. Iya sekalian-sekaliannya hancur kalau sudah begitu. Kalau sudah begitu di dalam drama itu dikatakan sudah itu masalah yang kita akan hancur, akan bisa terlahir dalam menderita. Tapi kalau kita menjalankan sila, kemudian ada satu pelanggaran, jaga keempat sila. Karena hampir tidak ada yang 5 sila itu dilanggar bareng. Kecuali kita niat sungguhan kayak tadi, sudah sekalian lah. Tapi kalau enggak, kan tadi yang dikatakan oleh saudara Margo tadi kan begitu. Dokter disuruh aborsi misalnya, kan hanya itu. Jangan terus, ya sekalian lah mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan, kan enggak ya satu itu, terpaksa enggak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan lain, kita mencari jalan lain. Tapi kalau sampai tidak ada, 4 sila yang lain ini dijaga, sampai kondisinya mendukung. Ya, ada di berbagai pekerjaan, jenis pekerjaan, misalnya yang mabuk-mabukan tadi. Dia kemudian terpaksa harus mengikuti. Tapi dia punya tekad, pokoknya nanti kalau ada satu kesempatan, saya akan berusaha melaksanakan Pancasila ini dengan lebih baik. Dia jalani begitu itu kira-kira setengah tahun. Kemudian tidak lama dia pindah divisi di perusahaan yang sama, tapi pindah divisi yang tidak perlu entertain orang-orang ke dunia malam. Ya dari dulu misalnya dia seperti di bagian penjualan begitu, sehingga supaya orang beli produknya dia entertain ke dunia malam. Ya itu dia waduh sampai dia mengatakan, "Aduh, saya ini Buddha, saya jalankan kemoralan, tapi kok saya terpaksa harus mabuk-mabukan." Tapi kemudian pokoknya jaga yang 4 ya. Yang satu ini sudah tidak bisa dihindari lagi, karena kalau kita di dalam Pancasila Buddhis itu kan rumusannya adalah aku bertekad melatih diri untuk menghindari, misalnya pembunuhan. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil. Aku bertekad melatih diri tidak melakukan perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman keras. Nah, kamu sekarang sudah tidak bisa menghindari. Tekadnya untuk berlatih masih, tapi tak bisa dihindari lagi. Itu kan tekad berlatih menghindari. Sekarang tidak bisa dihindari karena kamu harus entertain orang yang mau beli produkmu. Ya sudah, terpaksa jalani, tapi sila yang lain dijaga baik-baik. Nah, kemudian dalam beberapa bulan kemudian tekadnya dia itu tercapai. Dia pindah ke bagian produksi. Sehingga dia sudah tidak perlu entertain orang-orang, dan dia bahagia, dia mengatakan, "Aduh, akhirnya saya bisa jalankan Pancasila Buddhis ini dengan lengkap." Nah, ada juga yang tadi seperti saudara Margo sampaikan, orang yang buka toko, kemudian dia ada pembeli, dia mengatakan, "Ini saya mau beli barangmu, harganya X rupiah. Tapi kamu tolong ditulis di nota ya, 2 kali X. Supaya kalau saya nanti minta kepada pimpinan perusahaan, saya dapat bagian. Kalau kamu nulis 2 kali X, saya beli di sini. Kalau kamu nggak mau, saya beli di tetangga." Wow, itu dia juga terjadi pertentangan batin. Pertama dia nggak mau, ya dia beli di tetangga, padahal itu banyak belinya. Wah, lama-lama bagaimana ya? Nah, sekarang tujuanmu apa sekarang? Tujuan saya bekerja adalah mencari duit. Nah, ini kesempatan cari duit. Bagaimana? Ya sudah, terpaksa kamu tulis itu. Nih, tidak lama dia begitu, walaupun di sini, aduh aku sudah tidak bisa menghindari ini, padahal aku masih bertekad melatih diri. Tidak lama, terjadi penawaran online. Nah, jadi dia dapat
kesempatan, ayo tawarkan barangmu secara online, ditulis barang A harganya ini, harga barang B harganya ini, langsung pembeliannya juga secara online oleh perkantor itu, dan akhirnya dia merasa, ternyata Dharma ini luar biasa, bahwa dengan saya tekad yang kuat, akhirnya otomatis kesempatan menjalankan kemoralan ini datang sendiri. Saya terkondisi. Tapi kalau saya membiarkan sila-sila yang lain hancur, saya makin tenggelam, makin hancur. Dan akhirnya di kehidupan ini saya menderita, dia sampai ditangkap polisi dan lain sebagainya, karena dianggap menipu, dia termasuk karena dia harganya X, kemudian di 2 kali X, itu dia dianggap menipu, mendukung salah satu orang itu berkorupsi, dia masuk penjara. Tapi yang ini dia jujur, tapi terpaksa, tidak ada yang tidak bisa dihindari. Dia menulis baik, akhirnya dia terkondisi untuk naik, dan dia ditawarkan dengan online itu, dia sekarang santai. Dia, aduh enak sekarang Bante, semua penawarannya online, jadi saya harganya begini, tidak ada markup lagi. Coba saudara, dengan tekad yang kuat bahwa saya harus bisa menjalankan Pancasila Buddhis ini dengan baik, akhirnya terkondisi. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang tadi disampaikan saudara Markus sebagai satu contoh real di masyarakat, dan saya tambahkan lagi dengan contoh-contoh yang ada yang pernah saya temui, orang-orang yang sebagai nelayan, orang-orang yang ada yang jaga itu, dia pelihara ayam, kemudian jagal ayam, kemudian punya ternak babi dan jagal babi dan lain sebagainya. Endingnya saudara, karena dia tekad yang kuat itu dengan tujuan bahwa saya melaksanakan kemoralan ini adalah menambah kebajikan, endingnya dia bisa terkondisi untuk baik. Nah, ada yang mengatakan gini, Bante, saya ini kan jagal ayam nih, ya, saya peternakan ayam dan ayam potong, jadi saya potong nih. Masuk mesin langsung hilang kepalanya itu Bante. Masuk mesin kepala hilang, masuk mesin kepala hilang. Wow, saya pemotongannya saya pemotongannya itu penuh meta loh Bante. Loh, maksudnya penuh meta apa nih? Hilang kepala kok meta. Yang dipotong tidak merasa. Cepet. Dalam sekian detik cepet. Jadi 1 menit itu 100 ayam Bante mati. Jadi tidak sampai 1 detik kan. Jadi ini beradab ini. Waduh, motong kepala kok beradab. Tapi kemudian setelah dia, wah tapi ya karma buruk ya Bante. Walaupun saya kalau hilang kepalanya cepet kan ya tetap tidak nyaman. Nah kemudian ayam juga sama. Nah, lalu dia, ya sudah saya terpaksa nih Bante, saya menghabiskan usaha saya ini, nanti saya usaha yang lain. Karena dia kondisinya seperti itu, 4 sila yang lain dijaga, pembunuhannya ini masih diselesaikan sampai akhir, ini terkondisi. Diajak temannya untuk buka pakan ayam. Jadi pembunuhannya sudah tidak ada, yang ada malah jadi pakan ayam. Jadi memberi makan kepada ayam. Ini kan jadi dia punya kesempatan untuk bangkit lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita kemudian tema kita adalah menjaga moralitas sebagai Buddhis di era modern, bahwa sebetulnya upaya kita menjaga moralitas itu dari zaman dulu, zaman sekarang sampai masa yang akan datang sebetulnya kurang lebih sama. Gangguannya saja yang berbeda, tapi prinsipnya ada di diri kita, bukan di luar kita. Di diri kita semua, bahwa sekarang kita kasusnya misalnya teman kerja ngejak minum, dulu juga ada, karena di kisah-kisah Dharma zaman dulu kan juga disampaikan faktor-faktor kehancuran itu adalah kalau kita minum minuman keras, berkumpul dengan orang yang tidak beres dan lain sebagainya, itu kan ada semua. Jadi sama sebetulnya, hanya variasinya saja yang berbeda. Nah, tapi kalau kita sekarang ingat pada tujuan, bahwa saya bertujuan melaksanakan Dharma ini untuk memupuk karma baik saya, agar hidup saya di dunia ini bahagia, setelah kehidupan ini juga saya bahagia, maka pelaksanaan kemoralan, kemudian kerelaan dan konsentrasi, ini menjadi satu keharusan. Tapi kalau sampai ada hal-hal yang tak bisa dihindari,
maka saya melakukan dengan bijaksana sampai pada waktunya saya harus berhenti. Karena kalau kita membaca pertanyaan Raja Milinda kepada Bante Nagasena, ada pertanyaan yang sangat menggelitik sekali, yaitu orang bersalah atau orang yang sudah tahu hukum melanggar, apakah bedanya dengan orang yang tidak tahu hukum dan dia melanggar? Berat yang mana? Saudara-saudara, pertanyaan dilematis ini kalau menurut umum gampang jawabnya. Orang ngerti hukum tapi melanggar hukum. Orang nggak ngerti hukum, melanggar hukum. Bisa memahami ya? Orang mengerti hukum, melanggar hukum. Berat mana dengan orang tidak mengerti hukum, dia melanggar hukum? Secara umum, orang mengatakan, orang yang mengerti hukum, melanggar hukum, pasti lebih berat. Ya kan? Tapi kalau tidak mengerti hukum, namanya saja tidak mengerti, dia melanggar hukum, ringan. Kelihatannya jawabnya itu. Tapi Bante Nagasena menjawab tidak seperti itu. Bahwa kalau kita lihat dari sudut pandang perilaku, orang yang mengerti hukum dan melanggar hukum, istilahnya tadi, ngerti Pancasila Buddhis, melanggar, misalnya mabuk. Tidak ngerti Pancasila Buddhis, mabuk. Nah, orang kan mengatakan, sudah ngerti mabuk, ya pasti ini lebih berat lah. Kalau ini kan karena tidak ngerti nih, jadi lebih ringan. Tapi kalau menurut Bante Nagasena tidak seperti itu. Di dalam hukum perilaku, orang yang ngerti hukum, wah, Pancasila Buddhis, mabuk. Orang yang mengerti hukum, nanti mabuknya itu hanya sekali. Sudah, diempet, nanti lain kali saya menghindar dah, daripada nanti saya melanggar lagi. Jadi berhenti. Ada niat untuk menghentikan. Tapi kalau yang tidak mengerti hukum, Pancasila Buddhis dia tidak mengerti, kemudian dia melanggar, maka dia akan mengulang, sehingga orang yang mengerti hukum dan melanggar itu hukumannya ringan, karena dia melakukan dalam bentuk yang terbatas. Sedangkan yang tidak mengerti hukum tapi melanggar, itu malah jadi berat, karena dia akan ngulang untuk waktu yang lama. Nah, artinya sekarang, kalau tadi Saudara Marco mengeluarkan pernyataan bahwa kita ngerti Pancasila Buddhis, kita sekarang hafal Pancasila Buddhis, tapi kita berada di lingkungan yang bisa terjadi gangguan. Nah, kita kalau memang sudah nggak bisa dihindari, kita hanya melakukan itu mungkin sekali. Kemudian, sudahlah, nanti lain kesempatan kalau dia ngajak pergi lagi, saya alasan lah supaya nanti saya tidak mengulang. Nah, ini karena ngerti hukum. Ini bedanya. Nah, makanya kita sudah jangan terlalu takut menjalani kehidupan ini di era apapun juga. Entah era zaman dulu, era zaman sekarang, maupun era yang akan datang, kita jangan takut. Karena prinsipnya bahwa saya ingin bahagia, bahagia itu di dalam dharma, dalam mengembangkan kerelaan, kemurahan, dan konsentrasi. Maka kalau kemoralan ini, ada hal-hal yang terpaksa saya harus lakukan, karena ini untuk misalnya nafkah kehidupan dan sebagainya, maka saya melakukan dalam kondisi yang terbatas. Tapi hanya satu saja dan 4 lainnya saya jaga. Kemudian kalau nanti ada satu masa saya bisa melewati ini, saya tidak akan berbahagia dengan pelanggaran, tapi justru saya akan meningkatkan kualitas diri saya menghindari pelanggaran ini untuk lebih bisa melaksanakan kemoralan dengan lebih baik, karena itulah yang akan menambah kebajikan, memberikan kebahagiaan, untuk mewujudkan hidup di dunia bahagia, mati pun terlahir di alam bahagia, dan ada kemungkinan mencapai kesucian di kehidupan ini. Inilah yang sebagai pengantar bagaimana menjaga moralitas sebagai Buddhis di era modern, adalah dengan memiliki pengertian, sehingga ketika pelanggaran terjadi pun dilakukan dengan pengertian,
dan akhirnya kita menghentikan pelanggaran itu secepat mungkin ketika kondisinya tercapai. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Saudara Margo untuk kita membahas, berbincang-bincang supaya kita memperoleh pendalaman. Terima kasih. Terima kasih Bante. Sebuah uraian Dharma tentang moralitas yang kembali menekankan kepada kita pentingnya suatu tujuan. Ada beberapa poin penting yang tadi saya catat dari apa yang Bante uraikan untuk kita coba ingat kembali dan coba kita pahami dan praktekkan tentu. Tadi Bante menekankan tentang pentingnya suatu tujuan. Ketika kita menjalankan sila atau moralitas, ada 3 hal yang dapat kita dapatkan, yaitu kebahagiaan di dunia, kemudian bisa terlahir di alam bahagia, kemudian juga kita dapat memperoleh kesucian. Dan tantangannya pada zaman modern ini, ketika kita sudah mengetahui sila, mungkin lingkungan kita tidak mendukung. Dengan pentingnya tujuan yang disampaikan oleh Bante tadi, kita diharapkan untuk puang susin, kembali ke tujuan awal, sehingga dengan demikian kita bisa mengubah pelanggaran sila, kemudian kita bertekad untuk memperbaikinya di masa mendatang. Nah, baik, untuk lebih memperdalam pemahaman kita yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, sekarang kita masuk di sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, yang pertama ini Bante, ada dari Wen-Wen di Palembang. Wen-Wen menanyakan, apakah kita jika menonton video atau dari website bajakan atau tidak resmi, apakah itu termasuk berdosa atau melanggar moralitas? Mohon penjelasannya, Bante. Ya, sekarang begini, kita kalau namanya saja bajakan, ini kan berarti pencurian. Sehingga tentu waktu kita nonton itu kan pilihan, ini kan nonton ini kan bukan satu keharusan. Tidak seperti kalau tadi misalnya kita terpaksa harus entertain ke dunia malam karena ini berhubungan dengan pembelian produksi kita misalnya. Tapi nonton ini kan kita bisa menghentikan itu, termasuk mendengarkan musik bajakan dan sebagainya. Oh, namanya saja bajakan. Jadi tentu ini hasil pencurian. Sebaiknya tidak dilakukan. Nah, istilah dosa ini kalau di dalam Dharma bukan seperti itu. Apakah ini karma buruk atau tidak? Nah, saya hanya menyarankan ini sebaiknya tidak dilakukan. Gitu ya, bukan istilahnya dosa atau tidak dosa, karena agama Buddha kan istilah dosa itu artinya kebencian. Begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang Anda boleh langganan untuk saya mau nonton film yang bagus-bagus. Kan sekarang ada langganan film web-web lain yang mungkin bisa yang secara resmi menyiarkan film-film berizin. Ini tidak masalah kalau itu. Ya. Nah, ini tinggal Anda pengendalian keinginan. Sekarang Dharma ini luar biasa. Anda mau jalankan, ya itu risiko Anda tanggung sendiri. Anda mau tidak menjalankan, Anda mau menahan diri, yaitu risikonya ataupun kebahagiaan juga Anda miliki sendiri. Semua itu tergantung Anda sendiri kok, bukan orang lain. Tapi saya menyarankan untuk tidak melakukan. Begitu, Saudara Margo, silakan lanjut. Baik, terima kasih. Saya kira cukup jelas jawaban dari Bante. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi Wen-Wen di Palembang. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Bante. Yang kedua ada dari Hongki di Taipei, yang menanyakan bahwa kalau misalkan kita tahu pernah berbuat karma buruk di masa lalu, yang mungkin sudah yang tidak kita lakukan lagi, atau masih kita lakukan, apa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi efek karma buruk yang akan berbuah? Mohon penjelasan dari Bante. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi, tadi kalau nelayan tadi, kan dia ada yang mengatakan gini, Bante, saya ini sudah jadi nelayan. Gimana? Baiknya apa? Supaya saya bikin karma baik itu saya sering melepas makhluk misalnya. Ya, bagus. Melepas makhluk adalah menambah karma baik. Tapi nelayan itu tetap melanggar sila. Ini couplingnya beda. Ibaratnya menyimpan di bank, ini bank yang tidak sama. Ini ada bank A dan ada bank B. Nah, nanti bunganya itu akan kita petik di waktu yang berbeda. Nah, tapi sekarang pertanyaan ini ada yang bagus, ada di titik ini.
Kalau sekarang ada kelakuan yang jelek dan kita sudah tidak melakukan lagi, bagaimana? Anda tidak usah ingat-ingat lagi dan tidak usah disesali lagi yang kejelekan itu. Tapi Anda bertekadlah untuk menambah karma baik semaksimal mungkin dengan pikiran, dengan ucapan dan perilaku. Karena ibarat satu gelas air, kemasukan garam 1 sendok. Anda sudah tidak bisa mengeluarkan garam itu dari air karena sudah bercampur dan air ini rasanya asin sekali. Tapi Anda untuk mengurangi asinnya di dalam air tersebut, tambahlah air. Kalau tadi baru 1 gelas air, tambahlah menjadi 1 botol air. Tambahlah menjadi 1 guci air. Dan ketika air itu menjadi 1 guci atau 1 galon, maka garam yang 1 sendok tetap. Garam 1 sendok tetap, tapi airnya sekarang 1 galon. Dan air 1 galon ini sudah tidak terasa asin sama sekali. Garam adalah karma buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu, persis seperti yang ditanyakan saudara Hongki. Kemudian saya sudah menghentikan, bukan hanya berhenti, tapi saya terus menambah karma baik. Karma baik itu adalah menambah air. Sehingga kurangi kejahatan, stop garamnya, tambah kebaikan, tambah airnya, sucikan pikiran termasuk adalah menambah air. Dan itulah yang akan mengurangi risiko buah karma buruk yang kita miliki. Tapi kalau kita mikiri terus, aduh aku kok dulu melakukan ini ya, aku kok melakukan ini, kita sebetulnya sedang memetik buah karma buruk terus ke dalam pikiran kita, karena aduh aku kok jadi menderita ya hidupku, kenapa aku dulu melakukan itu. Sudah, yang dulu ya sudah lewat, jangan dipikir lagi, tapi perbanyak kebajikan dan hentikan kelakuan yang tidak baik itu. Karena seseorang yang disebut berubah adalah ketika dia sadar melakukan hal yang buruk dan dia menghentikan. Tadi saya sudah sampaikan dalam pertanyaan Raja Milinda dan Nagasena bahwa orang yang mengerti hukum dan melanggar hukum dia hanya melakukan sekali dan tidak melakukan lagi. Tapi orang yang tidak mengerti hukum dan dia melanggar hukum, dia akan mengulang karena ketidakmengertiannya. Ya, nah kalau sekarang kita lakukan lagi, itu keliru. Tapi kalau sekarang masih kita ulangi, nah itu berarti kita masih belum kuat tekad kita untuk memperbaiki yang sudah kita lakukan. Ya, baik, itu sudah terjawab. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk si penanya maupun teman-teman yang lain, karena ini pertanyaan yang sangat umum bahwa saya dulu waktu kecil sudah disuruh membunuh ini oleh orang tua saya. Apakah saya sekarang melepas makhluk? Ya, melepas makhluk bagus, yang sudah membunuh itu perbanyak kebajikan yang lain supaya Anda memperoleh kebahagiaan dengan melaksanakan kemoralan. Silakan Saudara Marco lanjut lagi. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Ini Saudara Hongki ini salah satu anggota IDBC yang semangat belajar Dharma, Bante. Jadi Hongki pesan dari Bante tadi, move on untuk berbuat banyak baik ya Hong ya. Sama-sama kita memperbanyak perbuatan baik. Kita lanjut Bante, pertanyaan selanjutnya ada dari Ricky Surabaya. Pertanyaannya adalah, apakah selama kita masih makan daging di kehidupan ini, apakah kita masih melanggar Pancasila Buddhis? Karena secara tidak langsung kita terlibat juga dalam pembunuhan hewan yang kita konsumsi. Apakah vegan atau vegetarian merupakan keharusan sebagai murid Sang Buddha? Terima kasih Bante, mohon penjelasannya. Ya, nah jadi pertanyaan ini juga sangat luar biasa dan ini banyak ditanyakan orang, yaitu kalau kita makan daging apakah kita melanggar sila? Anda kalau makan daging, membeli bangkai di pasar itu tidak masalah, karena bangkai di pasar itu Anda beli dan tidak beli itu dia sudah mati. Karena di dunia ini isinya bukan cuma 5 orang. Ya, kalau sekarang kita andaikan 5 orang. Kalau di dunia ini isinya 5 orang, kemudian 5 orang ini membutuhkan 1 orang ini membutuhkan 1 ayam,
Maka ketika kita beli di pasar, karena penghuninya dunia ini 5 orang, selain si penjual maksud saya, maka si penjual hanya menyediakan 5 potong ayam. Kemudian kalau saya berhenti tidak makan daging ayam, maka si penjual, waduh ini kan 1 ayam nggak laku nih, besok dia motong 4. Kalau ada 3 yang tidak makan daging ayam, maka hanya ada 2 yang makan, penjual besok 2 motongnya. 5 orang tidak makan daging ayam, akhirnya penjual besok ganti usaha, karena aduh jual ayam nggak laku nih, aku ayamnya nggak aku potong, nggak ada yang beli juga, jadi ayamku sampai tua-tua nggak ada yang mau beli karena isinya 5 orang. Tapi ternyata di dunia ini isinya tidak 5 orang, jauh lebih banyak. Nah sekarang kalau berkembang dari 5 orang ini, misalnya 1 tidak makan daging ayam, tapi 1 tidak makan daging ayam ini ada orang yang melahirkan anak, dia justru membutuhkan kaldu ayam. Nah jadi akhirnya si kelompok 5 ini memang tidak makan daging, tapi ada kelompok lain yang membutuhkan daging. Kemudian ada kelompok lain yang bayi mulai agak dewasa, dia juga membutuhkan daging ayam. Kemudian ada lagi yang lain, yang olahragawan dan lain-lain. Jadi 5 orang tidak makan, yang ini ada grup lain yang makan. Grup lain tidak makan, grup lain yang makan. Dan lain sebagainya, sehingga di dalam Dharma bukan membatasi orang dilarang makan, tapi adalah orang kalau beli daging di pasar, beli bangkai, dia termasuk tidak melanggar sila, karena sila itu berhubungan dengan niat. Jadi bagaimana sekarang daging yang tidak boleh dimakan adalah kalau kita melihat binatang itu dibunuh untuk kita. Misalnya Anda pergi ke restoran seafood, jadi makanan laut, itu kan ikannya masih hidup. Kemudian Anda tunjuk, kemudian diambil, ditimbang, dibunuh untuk Anda. Itu Anda melakukan pembunuhan karena Anda ada niat untuk melakukan. Tetapi ketika beli bangkai ikan, Anda pergi ke tempat seafood dan kemudian Anda lihat di kulkas, ada yang mati ikannya, ada, oke, silakan digoreng saja. Itu tidak masalah karena kita tidak punya niat untuk membunuh. 1, tidak melihat binatang itu dibunuh untuk kita. 2, tidak mendengar binatang itu dibunuh untuk kita. Dan yang ketiga, ragu-ragu binatang itu dibunuh untuk kita. Tapi selama kita tidak punya langganan, jadi misalnya saya butuh ayam ini, terus saya pesan sama bakul ayam, tolong ya, besok saya dipilihkan ayam yang muda, yang begini-begini. Nah itu kita terlibat dalam pembunuhan, karena bakul ayam mengatakan, atau si penjual ayam, oke Pak, besok saya pilihkan sesuai dengan pesanan Bapak. Dan pasti sudah mati lah sampai sini. Ya iyalah, tapi kita mendengar binatang itu dibunuh untuk kita. Atau kita biasa beli ayam hari-hari tertentu, misalnya tiap hari Senin misalnya. Kemudian Bapak itu datang, Pak, ini saya hari ini sudah saya siapkan. Bapak kan biasa kalau beli hari Senin, jadi ini sudah potongkan, kan Bapak nggak suka kalau mendengar atau melihat binatang dibunuh untuk Bapak, kan tidak mau. Baik, ini saya sudah tahu kalau Bapak Senin butuh, ini saya siapkan. Kita mendengar ini, kita ragu, ini kan dibunuh untuk kita juga jangan makan. Nah, jadi seorang umat Buddha kalau mau jalankan vegetarian bagus, tapi bukan keharusan. Ya, itu adalah latihan tambahan untuk pengendalian keinginan. Anda boleh melatih itu, tidak masalah, tapi Anda tidak vegetarian, juga tidak masalah selama Anda hanya membeli bangkai. Jelas itu? Nah, oke, sudah terjawab. Saudara Riki, silakan Saudara Margo. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Feni di Medan. Seperti analogi yang tadi Bante contohkan, misalnya seorang nelayan yang tidak apa-apa untuk menangkap ikan karena memang pekerjaan yang sulit dihindari,
Kemudian ada lagi yang lain yang Bante sebutkan tadi, bahwa murid yang mencontek diharapkan untuk kembali tujuan utamanya adalah belajar. Nah, pertanyaan dari Feni adalah, bagaimana jika si murid ini tujuannya adalah bukan belajar, tetapi hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai yang bagus, begitu Bante? Iya, tadi saya sebetulnya sudah bahas itu, bahwa nilai yang bagus, tapi kalau otaknya kosong untuk apa? Nyontek itu kan sebenarnya tujuan kita sekolah itu kan untuk mendapat pengetahuan. Tapi kalau sekarang nyontek itu kan hanya mendapat keterampilan menyontek, tapi tidak ada pengetahuannya, sehingga nanti kalau ditanya lupa. Dan sayang sekali, misalnya pengetahuan ini, misalnya pelajaran biologi misalnya, yang nanti biologi itu kan hafalan, kemudian dia nyontek nilainya bagus, tapi ada satu masa dia harus kerja yang berhubungan dengan biologi, dia nanti bisa tidak ngerti apa-apa, dan akhirnya orang kan menganggap, loh kamu ini sekolah ini dulu bayar pakai apa ini, pakai uang apa pakai kertas sembahyang, kok ditanya begini aja tidak ngerti. Nah, jadi ini sebetulnya yang rugi diri kita sendiri, ya. Maka kita lalu lihat tujuan hidup kita ini apa. Kalau bisa nilai bagus, tapi juga pengertian. Nah, itu belajar, jangan nyontek. Ya, Saudari Feni, mudah-mudahan ini bisa memahami bahwa menyontek itu bukan sesuatu yang bagus, karena kita menipu diri kita sendiri. Nomor satu, menipu diri kita sendiri. Nomor dua, menipu lingkungan. Kelihatannya angkanya bagus-bagus, tapi ternyata diri kita nol, tidak punya pengetahuan apa-apa. Oke, Saudara Marco, silahkan lanjut. Baik, terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudara Hendrik di Jakarta. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara bijak untuk menjalani fenomena sandwich generation bagi seorang yang berpendapatan pas-pasan, tapi harus menanggung hidup 3 generasi, misalkan orang tua, pasangan, dan juga anak-anak. Ya, sekarang begini. Wah, ini istilahnya bagus nih. Sudah banyak piknik sehingga dia tahu sandwich generation. Ya, bagaimana ya sekarang nanggung 3 generasi? Ada orang tua, pasangan, dan anak. Ya, memang itu berat. Tetapi sekarang hidup ini kita perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu ada batasnya. Kebutuhan yang paling umum adalah kebutuhan pokok, kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, kebutuhan tempat tinggal, dan sarana kesehatan. Itu yang paling minim, paling pokok, kebutuhan primer. Sedangkan keinginan itu tak terbatas. Dari kebutuhan ini bisa muncul keinginan, misalnya kebutuhan pakaian. Sebetulnya kebutuhan pakaian beberapa lembar saja sudah cukup, tapi mau sampai ratusan lembar. Nah, itu adalah keinginan. Kemudian makanan, sebetulnya makan sederhana sudah cukup, tapi sekarang mau makan di restoran yang besar, ya itu keinginan. Kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal sebetulnya sederhana ya sudah cukup, atau mungkin malah kontrakan ya sudah cukup. Tapi ketika dia kepingin rumahnya bagus, rumahnya mewah, ya itulah keinginan. Kesehatan, misalnya minum obat-obat generik, sebetulnya sudah cukup. Tapi mau berobat ke luar negeri, ya itu keinginan. Jadi sebetulnya semua itu kita harus kembali pada tujuan, yaitu hidup ini saya cukup nggak untuk yang kebutuhan dulu. Jangan ngomong keinginan. Jadi pas-pasan itu biasanya harus kita mencukupi kebutuhan dulu. Kalau sudah lebih, barulah boleh sekali-sekali ada ulang tahun, potong kue. Tapi kalau kebutuhannya masih banyak, ya jangan ulang tahun, potong kue, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kebutuhannya sudah cukup, sekali-sekali bolehlah di akhir minggu makan bersama, atau beli dari restoran dibawa ke rumah. Satu masakan saja.
misalnya nasi goreng bersama, misalnya nasi goreng dimakan oleh 3 generasi misalnya, atau apa, itu terserah, itu keinginan saja. Tapi yang penting adalah mencukupi kebutuhan. Karena itu orang yang penghasilan pas-pasan dan menanggung hidup 3 generasi ini adalah perlu membedakan dan perlu menyeleksi kebutuhan tadi. Dan kebutuhannya makin dipres supaya pas dengan penghasilan yang untuk 3 generasi tadi. Bahkan kalau satu ketika mungkin nanti pasangan bisa kerja, ayo pasangan diajak kerja. Kalau anak sudah mulai dewasa, bisa diajak kerja, ayo kerja. Kemudian kalau kita masih punya sisa waktu, ayo kita juga mengisi sisa waktu kita itu dengan bekerja, misalnya bisnis online dan lain sebagainya, sehingga kita bisa kerja sambil di rumah dan lain sebagainya, merawat orang tua dan lain sebagainya. Begitu, Saudara Hendrik. Saya kembalikan kepada Saudara Margo lagi, silakan. Baik, terima kasih pada Bante atas penjelasannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Saudara Hendrik tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bante, datang dari Saudari Santi di Medan. Beliau menanyakan bahwa mengapa kelahiran kembali kita melupakan kehidupan di masa lalu, sehingga perilaku buruk kita tidak kita lakukan lagi di masa sekarang ini. Iya, sebetulnya kita ini memang orang yang pelupa. Jangan kata kehidupan sebelumnya. Tadi pagi kita melakukan apa saja kadang kita lupa. Jangan kata tadi pagi, 1 jam yang lalu kadang kita juga lupa. Tapi sebetulnya semua data itu tersimpan di dalam pikiran. Sehingga kadang ada beberapa orang yang bisa meregresi, dikondisikan dalam kondisi hipnosis, kemudian dia ditanya tentang kejadian dia atau pengalaman dia 1 hari yang lalu, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, 10-100 tahun yang lalu, maka dia bisa ingat, karena semua sebetulnya tersimpan di dalam batin seseorang. Sehingga Sang Buddha pun ketika mencapai kesucian, beliau bisa ingat banyak kehidupan sebelumnya. Nah, kalau sekarang ditanya, mengapa kelahiran kembali melupakan kehidupan sebelumnya? Sebetulnya ada beberapa tanda yang muncul dari kehidupan sebelumnya, yaitu orang-orang yang jenius. Dari kecil, dia sudah bisa bahasa asing misalnya. Ya, dulu cukup viral itu di internet, anak umur 8 tahun bisa bahasa macam-macam. Ada 8 bahasa kalau nggak salah saya. Ada bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, kemudian bahasa apa lagi, ada 8 bahasa. Anak masih 8 tahun, kapan belajarnya? Nah, ini karena keingat dia kehidupan sebelumnya. Kemudian perilaku buruk dari kehidupan sebelumnya, itu juga ada. Jadi ketika dia masih kecil, kemudian dikasih misalnya kelinci. Ada beberapa anak itu yang main banting kelinci itu. Tapi ada anak yang nyayangi kelinci itu dengan sungguh-sungguh. Jadi ada bawaan dari kehidupan sebelumnya. Nah, tinggal sekarang orang tua yang mengarahkan bagi anak yang tadi banting kelinci itu. Kemudian dia harus diarahkan untuk lebih menjaga perilaku supaya tidak mengulang kesalahan yang sama yang mungkin itu bawaan dari kehidupan sebelumnya. Sedangkan anak yang tadi dikasih kelinci kemudian dirawat, disayang-sayang, kelincinya mau sama orang tuanya istilahnya diisengin pakai pisau, ini ya kelincimu saya potong ya, jangan sampai dia nangis. Bahkan pernah satu ketika orang tuanya ini membuat roti tart bentuknya kelincinya dia, kemudian dipotong. Wah, anak itu marah-marah, loh kelinciku kok dipotong. Nah, ini karena dia sejak dari kehidupan yang lampau itu dia memang penyayang binatang. Tinggal orang tua berusaha untuk mengarahkan yang sudah baik diarahkan menjadi lebih baik, yang kurang baik dicegah supaya jangan dilanjutkan di kehidupan ini kelakuan-kelakuan yang tidak baik itu. Karena itu menjadi orang tua penting menjaga anak-anaknya. Jangan anak-anak hanya dititipkan pengasuh, karena nanti hasilnya tidak menjadi maksimal. Orang tua yang melahirkan, orang tua yang perlu membentuk anak untuk diarahkan menuju ke yang baik, menghindari yang jelek sesuai dengan dharma. Ya, baik, silahkan
Itu pertanyaan Saudari Santi Medan. Silakan Saudara Margo lanjut. Baik, terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudari Michelle di Hualien, Taiwan. Pertanyaannya adalah, belakangan ini banyak sekali di media sosial yang memposting tentang mental health issues. Menurut Bante, dengan adanya anxiety atau depression seperti itu, karena faktor internal dan eksternal, apakah orang-orang tersebut kurang konsentrasi atau kurangnya kedamaian dengan diri sendiri? Iya, sebetulnya Anda sudah memberikan jawaban sendiri ini ya. Jadi orang yang kena masalah mental ini karena hidup dia tidak tenang. Kenapa hidup tidak tenang? Ini sebetulnya yang Anda jawab dengan kurangnya konsentrasi, yaitu dia tidak bisa hidup pada saat ini. Yang kalau istilahnya Saudara Margo tadi belum bisa move on. Ya, kita ini manusia terdiri dari 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu itu relatif pendek maupun panjang sama, tapi itu adalah masa lalu. Misalnya yang pendek, detik yang lalu itu adalah masa lalu. Menit yang lalu itu adalah masa lalu. Jam yang lalu adalah masa lalu. Tahun yang lalu, abad yang lalu, itu adalah masa lalu. Masa depan juga sama, relatif, pendek maupun panjang. Detik yang akan datang, masa depan. Menit yang akan datang, masa depan. Tahun, abad yang akan datang, itu masa depan. Nah, masa lalu dan masa depan itu, kalau masa lalu, hanya kenangan, hanya ada dalam pikiran aja. Ingatan. Masa depan adalah tujuan, masih imajinasi juga, masih khayalan. Yang real adalah saat ini. Orang yang mengalami sakit mental adalah karena dia kadang memikirkan yang dulu-dulu, aduh, aku kenapa ya masa kecilku dulu kok gitu, atau kalau tadi ada pertanyaan yang sebelumnya tadi yang kemudian disimbolkan oleh Saudara Margo adalah sebagai move on tadi. Duh, kenapa aku dulu melakukan kesalahan seperti ini, mestinya kan aku begini begitu. Nah, jadi dia tidak bisa move on dan itu dia menimbulkan stres. Atau aduh, besok bagaimana ini kalau kejadian seperti ini dilanjutkan lagi, aduh, nanti kan kita gini, stres. Padahal kenyataan kan saat ini, bukan masa lalu dan yang akan datang. Tapi masa lalu itu, kalau saya sudah melakukan kesalahan, perbaiki saat ini. Kalau ada prestasi di masa lalu, tingkatkan saat ini. Jadi saat ini adalah saat untuk memperbaiki masa lalu. Kemudian masa depan, kalau ada hal yang menakutkan, mulailah kita hindari saat ini. Jadi kita melakukan yang terbaik saat ini, supaya masa depan kalau ada hal yang menakutkan itu bisa kita hindarkan. Masa depan kalau ada yang menyenangkan, mulai kerjakan saat ini. Jadi saat ini untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan, tapi realnya adalah saat ini. Orang yang perlu untuk dipersiapkan ketika dia mengalami kesehatan mental adalah mengembangkan kesadaran pada saat ini, yang istilah Anda adalah kurang konsentrasi. Sehingga tidak ada kedamaian dalam diri. Kedamaian dalam diri itu akibat dari tidak bisa konsentrasi. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa konsentrasi? Mulailah dengan mengembangkan kesadaran. Saat ini saya sedang apa? Jadi saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini saya sedang duduk. Saat ini saya sedang berbaring. Saat ini saya sedang bekerja. Saat ini saya sedang berbicara. Saat ini saya sedang membaca. Saat ini saya sedang telepon. Saat ini saya sedang mendengarkan, saat ini saya sedang nonton, dan lain sebagainya. Kalau nanti Anda mau tidur, itu yang akan menjadi bukti. Badan Anda sudah di kasur, kemanakah pikiran Anda? Kalau Anda mikirnya, aduh tadi siang kok begini ya, besok bagaimana? Nah, itu tidak ada konsentrasi, tidak ada kedamaian. Tapi begitu Anda sadari, saat ini saya sedang apa? Sedang berbaring. Saat ini saya sedang apa? Nah, boleh Anda misalnya mengisi pikiran dengan kalimat positif.
saat ini pikiran saya mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Atau Anda mengisi dengan mengamati masuk keluarnya nafas. Saat ini nafas saya masuk, saat ini nafas saya keluar. Begitu Anda sadar dan konsentrasi, batin menjadi tenang, tidurnya cepat. Dan terbebas dari masalah kesehatan mental. Ya, jadi kuncinya disadar saat ini saya sedang apa. Dan nanti Anda akan menjadi selalu memaksimalkan kehidupan saat ini karena Anda hanya punya detik ini. Detik yang tadi Anda sudah lewat, sudah tidak bisa kembali lagi. Detik yang akan datang Anda belum datang, belum tentu ketemu detik yang akan datang. Yang ada hanyalah saat ini. Dan itulah kalau Anda selalu sadar saat ini, maka Anda bekerja dengan maksimal saat ini untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Anda berbicara juga menjadi maksimal karena Anda untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Anda berpikir juga maksimal karena untuk memperbaiki yang lalu dan membangun masa depan yang baik. Dan hasilnya kesuksesan menjadi milik Anda karena Anda bisa konsentrasi, damai di dalam batin, dan terkendali di dalam perilaku. Begitu, Saudara Michelle. Silahkan, Saudara Margo. Lanjut. Terima kasih Bante atas uraian yang sangat jelas tentang mindfulness konsentrasi ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bante dari Saudari Feli di Taipei. Selamat malam Namo Buddhaya Bante. Apakah kita dapat melimpahkan jasa kebaikan kepada mendiang yang telah mendahului kita dengan cara meditasi? Jika bisa, apa metode yang bisa diterapkan saat kita bermeditasi? Terima kasih. Ya. Meditasi itu termasuk salah satu perbuatan baik. Ya, tadi dalam pembahasan kita sudah sampaikan bahwa saya tujuannya beragama Buddha apa? Ya, mungkin sinyal saya masih bisa didengar suara saya? Masih bisa didengar? Bisa Bante, terdengar jelas. Tadi agak putus sepertinya suara saya. Baik. Nah, jadi tadi di dalam pembahasan sudah saya sampaikan, tujuan saya beragama Buddha apa? Tujuan saya adalah untuk hidup bahagia di dunia ini, bahagia setelah meninggal, atau bahkan saya bisa mencapai kesucian di kehidupan ini. Kemudian, bagaimana saya bisa mencapai tujuan tersebut? Saya melaksanakan intisari ajaran Sang Buddha, yaitu menambah dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. 3 hal ini adalah termasuk kebajikan semua. Yang tadi kita bahas adalah kemoralan. Dan sekarang Anda berbicara tentang konsentrasi. Ya, kerelaan juga bisa kita lakukan pelimpahan jasa, kerelaan. Kemudian kemoralan bisa juga kita limpahkan jasa. Demikian pula konsentrasi bisa kita lakukan pelimpahan jasa. Sekarang kita bahas dulu tentang pelimpahan jasa, karena mungkin ada beberapa orang yang belum memahami tentang pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa intinya adalah saya berbuat baik atas nama mendiang. Ya, kalau ini dikatakan melimpahkan jasa kepada mendiang yang telah mendahului. Baik itu orang tua kita di kehidupan ini, leluhur kita di kehidupan ini, atau bahkan orang tua atau leluhur di kehidupan yang sebelumnya. Sehingga kita kalau merumuskan, membuat kalimat dengan mengatakan, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini membuahkan kebahagiaan untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Karena semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, itu berarti orang tua kita di kehidupan ini bisa, atau kakak kita di kehidupan ini, atau teman kita di kehidupan ini, bisa juga orang tua, teman, kakak, kakek, leluhur dari kehidupan yang sebelumnya, yang mungkin mereka masih dalam kondisi yang bisa menerima pelimpahan jasa. Nah, kemudian saya mengucapkan bahwa semoga dengan kebaikan ini akan membuahkan kebahagiaan untuk mendiang. Kok bisa? Bisa. Itu sama dengan Anda berada di Taipei, kemudian Anda memberikan informasi kepada orang tua Anda bahwa, saya sekarang sudah lulus loh. Ini saya nilainya bagus-bagus. Nah, Anda tinggal di tempat yang jauh. Orang tua Anda di Indonesia. Tapi ketika orang tua Anda mendengar kabar baik Anda, dia berbahagia.
Padahal yang lulus Anda. Orang tua Anda hanya dapat kabar. Nah, tapi bahagia itu, kalau orang tua Anda bahagia dengar kabar Anda, itu sebetulnya dia melakukan karma baik. Karma baik lewat pikiran. Karena kalau Anda menyampaikan kepada musuh Anda emang guaya, sombong lu, lulus aja sombong, nah, tapi pikirannya negatif. Anda menyampaikan berita kelulusan yang sama, tetapi musuh Anda tidak suka, benci. Tapi orang tua Anda bahagia. Itu sebetulnya pelimpahan jasa sistemnya seperti itu, mengkondisikan mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang dengan perbuatan baik Anda. Seperti tadi Anda lulus, Anda yang melakukan, tapi mereka yang berbahagia yang di Indonesia. Saya sekarang yang berbuat baik, sekarang saya limpahkan jasanya kepada leluhur, dimanapun mereka berada, yang semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, maka mereka melihat turunannya ataupun orang yang berhubungan karma ini berbuat baik atas nama mereka, mereka bahagia dan bisa mengkondisikan mereka lahir di alam yang lebih baik lagi. Nah sekarang kalau saya melakukan kerelaan apa? Misalnya saya pergi ke, misalnya tadi ada misalnya ke wihara misalnya, ya tadi kan ada itu ITBC pergi ke wihara mana, kemudian berbuat baik di sana. Misalnya berdana, makan misalnya ke sana, itu kerelaan yang bisa dilimpahkan jasanya. Kemudian, waduh saya kalau pergi-pergi jauh, oke, saya menjalankan kemoralan bisa. Hari ini saya mau menjalankan 8 sila. Untuk saya limpahkan jasanya kepada para leluhur semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Bisa. Jadi kita bertekad, saya pagi misalnya saya bertekad hari ini sepanjang hari penuh sampai besok pagi 24 jam saya akan menjalankan 8 sila untuk kebahagiaan para leluhur semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Bisa Anda di rumah Anda jalankan sila 8 sila, dari 5 sila itu ditambah dengan 3 yang lainnya, yaitu tidak makan setelah jam 12 siang, yaitu berpuasa ya setelah jam 12 siang, kemudian tidak menggunakan wangi-wangian, tidak tarian, musik, film, dan lain sebagainya, kemudian juga tidak duduk dan berbaring di tempat yang mewah. 3 tadi tambahan itu, atas nama semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, semoga mereka bahagia. Bisa, Anda tetap di rumah. Kemudian, ini yang Anda sampaikan adalah tentang meditasi. Hari ini saya mau bermeditasi, atau saya membaca parita dulu, biasanya saya punya altar, kemudian saya membaca parita, terus saya meditasi. Selesai meditasi, saya mengucapkan dalam 30 menit tadi meditasi, kemudian saya mengucapkan selesainya adalah semoga dengan kebajikan yang saya lakukan pada kesempatan ini, membaca parita dan berlatih meditasi selama 30 menit, semoga para mendiang, semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, dimanapun mereka berada, semoga mereka berbahagia. Nah, sekarang meditasinya, metodenya apa? Metode yang Anda biasa kerjakan. Anda mau dengan objek nafas misalnya, 1, 1, 2, 2, silahkan. Anda mau mengulang di dalam batin kalimat, semoga semua makhluk bahagia, silahkan. Tidak ada bedanya. Bedanya nanti hanya selesai meditasi, Anda mengucapkan kalimat pelimpahan jasa seperti itu. Ya, mudah-mudahan Saudari Feli bisa terjawab pertanyaannya, dan juga mungkin teman-teman yang lain yang mungkin belum kenal istilah pelimpahan jasa dan lain sebagainya, sekarang sudah bisa memahami sehingga bisa dilaksanakan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Saudara Margo. Silakan. Baik, terima kasih Bante. Selanjutnya ada pertanyaan dari James di Jakarta. Meski punya tujuan hidup, tidak jarang kita mengalami goncangan dalam hidup yang membuat kita lupa akan tujuan hidup. Bagaimana cara memperkokoh tujuan hidup setiap hari supaya tetap semangat? Mohon penjelasan dari Bante. Ya, jadi sebetulnya semangat itu muncul kalau kita punya tujuan hidup. Ya, tadi James tinggal di Jakarta. Anda misalnya dari Jakarta menuju ke Surabaya, kalau naik mobil ya kira-kira ya bisa
8 jam lah mungkin, katakanlah seperti itu. Waduh, jauh sekali ya. Tapi kan Anda ada tujuan. Nah, nanti saya ke Surabaya, saya mau melakukan ini. Maka 8 jam itu Anda bisa jalani dengan nyaman. Ada semangat. Tapi kalau Anda tidak ada tujuan naik mobil, misalnya Anda hanya keliling-keliling keluar, ya sudahlah, saya sumpek di rumah. Ya, saya jalan-jalan aja lah keliling. Nanti baru puter-puter gini aja sudah males. Tidak ada semangat karena tidak ada tujuan. Nah, jadi sekarang apakah tujuan hidup, atau tidak jarang kita mengalami goncangan, betul. Goncangan, gangguan, dan lupa pada tujuan hidup, betul. Nah, tapi kita tulis kalau bisa. Kalau perlu kita masukkan di wallpaper kita sehingga buka HP, tertulis di situ tujuan hidup, slogan kita. Itu menjadi slogan kehidupan kita. Saya harus mencapai ini misalnya. Atau ditulis di meja kerja Anda, atau ditulis di dinding yang tempat Anda biasa duduk di situ misalnya. Sehingga Anda tidak lupa. Sehingga tiap kali Anda mengalami goncangan hidup, lalu semangat menurun. Tujuanku kan ini. Bangkit lagi untuk semangat dan berjuang lagi. Kalau perlu, Anda berbagi tujuan hidup ini dengan orang di sekitar Anda. Anda mengatakan, nanti ya kalau saya tercapai tujuan hidup saya, kamu pasti akan saya gini-gini kan. Nah, nanti kalau saya lupa dengan tujuan hidup saya kendor dengan tujuan hidup saya, kamu ingatkan saya ya. Kita boleh gunakan gitu, karena kadang-kadang diri sendiri ini bisalah semangat itu menurun. Tapi ketika kita mengkondisikan orang lain mengetahui tentang diri kita, mengetahui tujuan kita, maka hasilnya, kamu kok jadi gak semangat gitu, padahal kan kamu dulu tujuannya gini. Iya ya, oke, semangat lagi. Itu caranya. Jadi gunakanlah selain faktor internal, kita ingat terus tujuan hidup kita, kemudian juga tulis di berbagai tempat supaya kita selalu masuk sebagai slogan hidup kita. Tujuan hidup itu juga membutuhkan faktor eksternal. Eksternal kita ya mungkin orang-orang di sekitar kita, teman, keluarga, dan lain sebagainya, untuk mengingatkan kita ketika kita lemah dan tidak bersemangat. Apa sih tujuan hidupmu? Nah akhirnya, oh iya ya, gua harus semangat, gitu. Ya, begitu Saudara James. Kita kembalikan kepada Saudara Marco untuk buat pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih. Kita sudah hampir 45 menit ini, Saudara Marco, kita sampai jam berapa kira-kira untuk jam Indonesia? Jam Indonesia sampai jam 19.30, Bante. Oh, 15 menit lagi? Iya, Bante. Sekitar 15 menit lagi. Oke. Baik. Lanjut. Semakin menarik diskusi kita, Bante. Itu dia. Dan kita didatangkan, kita banyak pertanyaan dari kota-kota yang lain. Coba bayangkan, ITBC yang adakan di Taiwan, sekarang ternyata kota-kota lain ini pada bertanya. Sehingga nanti kalau orang dari kota-kota lain ini akan berkunjung ke Taiwan, saya kira sangat bagus untuk menghubungi ITBC. Ya, ITBC nanti kasih kontak personnya, sehingga kalau ada orang ke Taiwan misalnya, apakah karena mau sekolah, mau kerja, mau apa, hubungi ITBC supaya nanti kalau kumpul-kumpul pun bisa ketemu. Karena ini manfaatnya, kita mengadakan acara dalam jaringan, sehingga bisa diikuti oleh banyak orang dari banyak negara lagi. Ya, ini belum ada yang negara-negara lain nih. Tadi Taiwan, Indonesia, coba cari yang negara lain. Tapi oke, silakan panitia lanjut lagi. Baik, Bante. Ayo, silakan. Pertanyaan selanjutnya ada dari kota lain lagi nih, Bante. Ada Saudari Meta dari Samarinda, Bante. Pertanyaannya adalah, dengan semakin mudahnya mengakses informasi bernuansa religi di berbagai platform, mengapa kriminalitas yang terjadi di masyarakat juga semakin beragam dan sporadis? Terlebih gerakan sosial yang mengatasnamakan pluralisme beragama. Mohon penjelasan dari Bante. Iya, kan memang teori dan praktek itu kan memang kadang menimbulkan perbedaan. Ada perbedaan ya. Tadi seperti Saudara Margo sampaikan di awal, misalnya kita sudah ngerti Pancasila Buddhis, sudah hafal. Oh iya, hafal. Tapi nanti kalau jalani bolong sana, bolong sini, itu normal. Demikian pula di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita ini
memang mengerti tentang teori menjadi orang baik. Tapi kadang-kadang ketamaan, kebencian, kegelapan batin kita itu yang kuat, sehingga sesaat kesadaran kita lemah dan kita terpengaruh, dicengkram oleh ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga muncullah permusuhan, muncullah dendam, dan lain sebagainya. Ya, ini kan sama dengan kita di biara. Kita tahu meta, cinta kasih, bukan nama ini ya, bukan nama ini kan kebetulan yang tanya meta dari Samarinda, tapi kita tahu cinta kasih, kita tahu misalnya memaafkan orang misalnya, atau jangan membenci misalnya. Tapi kadang kita ketemu orang bisa, orang ini kok menjengkelkan ya. Nah itu ya ada, kenapa? Teorinya itu belum sampai ke dalam, tapi tidak problem. Justru ini kita harus berpikir positif. Sudah sedemikian mudah mengakses informasi bernuansa religi sekalipun masih banyak kriminalitas. Apalagi tidak ada atau kesulitan mengakses informasi bernuansa religi. Coba dibalik kalimatnya ya. Jadi sudah banyak informasi religi saja masih ada banyak kejahatan, apalagi kalau informasi itu dikurangi. Anda mengatakan, kayaknya nggak ada guna ya informasi religi gini, kita buyarkan aja ya. Loh, lalu sudah banyak saja masih banyak kriminalitas, apalagi dibuyarkan kan tambah kriminalitas. Kayak dengan orang sekolah. Aku ini sekolah kok nggak pinter-pinter ya. Sudahlah, lebih baik aku nggak usah sekolah. Ya tambah nggak pinter. Namanya saja sekolah saja nggak pinter, apalagi nggak sekolah. Demikian pula di dalam belajar agama. Kita kenal yang disebut dengan pengembangan cinta kasih atau meta. Kita kenal meta karuna mudita UPK. Kita kenal. Tetapi ketika dijalani kok masih sulit, tidak apa-apa. Justru ini kesempatan saya untuk belajar lagi. Dharma itu kan belajar seumur hidup. Sehingga kita mencapai kesucian itu baru kita selesai belajar, sudah lulus. Orang yang mencapai kesucian itu lulus. Ya, disebut ACK Pugala, orang yang sudah tidak perlu belajar. Itu kalau sudah mencapai kesucian tingkat terakhir, yaitu Arahata. Tetapi sebelum mencapai kesucian, dia itu masih harus belajar. Makanya Anda juga jangan kemudian kecil perasaannya, aduh sudah banyak informasi begini yang nuansa religi, kok masih banyak hal-hal yang kriminal. Tidak apa-apa, sudah banyak saja banyak kriminal, apalagi kalau tidak ada. Dan saya harus menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena sudah banyak informasi yang bernuansa religi, saya sudah mengakses, maka saya harus berusaha juga menjadi orang yang lebih baik. Karena dengan saya menjadi orang lebih baik, di dunia ini bertambah orang baiknya tambah satu, yaitu saya. Orang jahatnya juga berkurang satu, yaitu saya. Dengan saya belajar menjadi baik, maka saya sudah membantu terciptanya ya, karena pengacaunya dunia berkurang satu, yaitu saya. Apalagi kalau saya yang sudah baik ini menjadi inspirasi untuk keluarga saya, sehingga di keluarga saya menjadi lebih banyak orang yang baik lagi, terbentuklah keluarga yang baik. Kalau keluarga yang baik ini kemudian menginspirasi tetangga-tetangganya, maka jadilah masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik mempengaruhi, menginspirasi masyarakat yang lain, maka jadilah negara yang isinya orang baik. Negara orang baik ini kalau mempengaruhi negara-negara yang lain, maka jadilah dunia dengan segalanya yang orangnya baik-baik. Dimulai dari diri kita dan akhirnya berkembang ke keluarga, ke masyarakat, ke negara, dan akhirnya ke dunia. Karena itu kita tidak usah ngurus orang yang aduh kok masih atas nama ini, masih suka bikin kriminalitas. Kita nggak usah ngurus itu. Kita mulai dengan diri kita untuk menjadi lebih baik, maka di dunia akan bertambah satu orang baik, yaitu kita. Ya, begitu. Dan kalau semua bisa berpikir begitu, di dunia ini tidak kekurangan orang baik. Saya kira demikian, Saudari Meta. Silakan sekarang Saudara Margo, lanjut lagi. Baik, Bante. Kita masih punya waktu sekitar 7 menit. 2 pertanyaan terakhir ini, Bante.
Ya, Oke. ini pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Christian di Taipei. Pertanyaannya, bagaimana penjelasannya bertambahnya terus-menerus populasi manusia di muka bumi kalau berdasarkan konsep reinkarnasi? Mohon penjelasan dari Bante. Baik, dalam konsep Dharma sebetulnya bumi ini bukan hanya satu. Ya, bumi, kemudian planet-planetnya dan matahari itu bukan hanya satu, tapi lebih dari 1 miliar, jadi miliaran, Mak. Sehingga di bumi-bumi yang lain itu juga ada kemungkinan sebagai ada makhluknya. Sehingga ketika makhluk di bumi ini mati, bisa juga makhluk dari bumi yang lain terlahir di sini. Kemudian bumi kita sendiri ini terdiri dari 31 alam, ada surga dan lain sebagainya, sehingga makhluk dari surga yang mati bisa juga lahir di alam manusia dan lain sebagainya, sehingga manusia populasinya bisa bertambah karena bisa datang dari berbagai tempat, dari 31 alam yang ada di sini maupun yang lain. Ya, itu jawaban singkatnya. Begitu, Saudara Christian. Lanjut lagi, Saudara Margo. Baik, terima kasih Bante. Ini pertanyaan terakhir Bante. Datang dari saudari Yufati di Jakarta. Kalau dalam kehidupan sekarang, kita hidup di lingkungan orang-orang yang membenci kita. Apakah itu adalah orang-orang yang sama di kehidupan lampau yang selalu berselisih dengan kita? Ya, ada kemungkinan karena kebencian dan cinta itu mendekatkan. Kalau kita cinta misalnya, Pangeran Siddhartha dengan Yasodhara, itu kan suami istri. 500 kelahiran dia suami istri. Kenapa? Karena cinta, dia selalu mendekatkan. Ya, 500 kelahiran itu yang diceritakan. Dia bisa lebih banyak lagi. Itu suami istri. Kemudian Pangeran Siddhartha dengan Dewa Datta itu sudah musuhan. Itu juga banyak kehidupan sudah musuhan. Artinya cinta dan benci itu mencari. Anda buktikan begini, kalau Anda kebetulan di luar, Anda senang sama si A, maka ketika Anda mau duduk, Anda nyari dulu, si A duduk di mana? Oke, aku mau dekat sama dia. Jadi cinta itu mendekat. Tapi sebaliknya Anda benci sama si B, maka Anda ketika ke wihara, Anda nyari si B duduk di mana? Oh, si B duduk di sana. Oke, aku duduk di sebelah sini, jauh. Cinta dan benci selalu mencari. Demikian pula misalnya binatang. Anda senang dengan anjing, maka begitu Anda pulang rumah, yang dicari anjingnya itu. Anda benci dengan kacoa, maka ketika Anda pergi ke rumah orang, yang dicari adalah kacoannya dulu, dan seterusnya. Kalau sekarang di kehidupan ini misalnya, Anda kok ketemu dengan orang-orang yang membenci, ada kemungkinan dari kehidupan yang sebelumnya Anda juga sudah menanam kebencian sama si A, si B, si C itu. Dan sekarang dia menjadi orang tua Anda, jadi kakak Anda, jadi adik Anda, jadi tetangga Anda, jadi teman Anda, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sekarang kita mau mengatasi itu? Kebencian jangan diselesaikan dengan kebencian. Tapi kebencian itu hanya bisa selesai kalau kita mengembangkan cinta kasih. Jadi saya tidak suka sama dia, tapi dia kan kakak saya. Oke, sekarang setiap kali saya benci sama kakak saya itu, saya ganti dengan kalimat, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kita ulang kalimat itu sampai batin menjadi tenang. Saya nggak suka dengan dia, tapi dia itu kan ayah saya. Oke, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini misalnya, atau semoga ayah saya bahagia, semoga semua makhluk bahagia, dan seterusnya. Sehingga satu ketika nanti semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sampai saat ini, saya tidak akan terlahir lagi berkumpul dengan mereka lagi. Sehingga kelahiran ini menjadi kelahiran yang terakhir saya berkumpul dengan orang-orang itu. Tapi kita mulai dengan tidak membenci dulu. Jadi kita memancarkan pikiran cinta kasih dulu kepada mereka, sehingga di kehidupan ini berhenti. Bahkan mungkin nanti tahu-tahu kita bisa aja pindah tempat, sehingga kita tidak berkumpul lagi. Misalnya itu orang tua kita, kakak kita, dan lain sebagainya, yang aduh kok lingkungan saya kok benci, isinya kebencian semua tuh. Tapi kita pancarkan cinta kasih terus. Tahu-tahu nanti kita dapat pekerjaan, kemudian pekerjaan ini mewajibkan Anda untuk pindah ke luar kota. Dan hasilnya Anda bahagia. Sekarang aku sudah bebas. Aku bisa kerja di sana, fokus. Dan kalau aku sekarang pulang ya paling imlekan atau apa. Ya ketemu baik-baik, selesai itu 2-3 hari saya pergi lagi.
itu bisa selesai dengan cinta kasih. Kebencian hanya akan berakhir dengan cinta kasih. Ketika Anda merasa lingkungan Anda banyak kebencian, pancarkanlah cinta kasih. Karena mulai dari Anda nanti akan kembali ke Anda lagi. Semoga Saudari Yuwati dan mungkin yang punya pengalaman seperti ini, banyak ini, marilah mulai sekarang kita mengembangkan cinta kasih. Sehingga kalau kita di lingkungan yang banyak menyayangi kita, maka nanti di kelahiran yang mendatang dengan cinta kasih itu, kita akan bisa sering ketemu dengan mereka. Kita pindah pun di hidup ini, misalnya kita kerja di kota A, B, C, pindah ke negara A, B, C, kita tetap ketemu orang-orang yang menyayangi kita, yang banyak membantu kita. Tapi ketika kita banyak ketemu orang yang kita benci, jangan dibalas dengan kebencian. Tapi justru balaslah dengan minimal pikiran cinta kasih. Semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia, supaya nanti di kehidupan ini pun kita bisa terjauhkan dari mereka, dan mungkin kebencian itu akan berakhir di kehidupan ini juga, sehingga tidak berlanjut di kehidupan-kehidupan mendatang. Inilah yang bisa saya berikan jawaban ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Saudari Yuwati maupun yang lain-lain. Semoga bermanfaat, dan saya kembalikan kepada Saudara Margo untuk melanjutkan yang lain-lain lagi, acara berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas jawaban, atas pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa dari berbagai daerah. Dengan mendalami Buddha Dharma, terutama moralitas, dalam hal ini kita lebih memahami bagaimana cara kita dapat menerapkan moralitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa poin penting yang saya rangkum dari keseluruhan Dharma Talk malam ini, bahwa dalam agama Buddha kita diharapkan untuk melatih kerelaan, moralitas, dan konsentrasi. Dalam hal moralitas, memahami tujuan pelaksanaan sila atau moralitas itu sendiri, yaitu untuk menambah karma baik, dan akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik itu berupa kesejahteraan atau ketentraman di dunia, kesempatan untuk lahir di alam surga, dan juga bahkan bisa mencapai kesucian. Dan selanjutnya, pengertian terhadap sila menjadi rambu-rambu yang penting bagi diri kita untuk tidak mengulangi kesalahan pelanggaran sila di masa mendatang. Dan perlu kebijaksanaan dalam pelaksanaan moralitas atau sila. Tetapi jika kita terpaksa melanggar salah satu sila, kita diupayakan untuk tetap menjaga sila-sila yang lain. Dan mari kita kokohkan tekad dan komitmen kita untuk tetap menjaga moralitas di era modern ini. Demikian Dharma Talk malam ini. Terima kasih atas kesediaan Bante untuk memberikan uraian Dharma kepada kami, seluruh panitia, para peserta, dan berbagai pihak yang telah mendukung acara ini. Selaku moderator, jika ada kekurangan dan kesalahan selama memandu acara ini, dengan setulus hati saya mohon maaf. Semoga jasa dan kebajikan yang telah kita pupuk membawa berkah kebahagiaan bagi kita semua.